Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus dapat ijazah Gajah Mada lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Pak Susno, kalau Anda di kepolisian waktu itu dengan konteks ada 2 kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu, masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baiknya yang bisa diusut lebih dulu, Pak Susno? Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitan ya, satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik. Bukan melalui perdebatan di luar. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit. Ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gajah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak begitu ya?
Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Oke. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Oke. Nah, setelah tidak terbukti misalnya Ah. apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Oke. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya, betul ijazahnya palsu. Nah, Oke. ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga UGM, Aha. percaya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Pak Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Wah, kok mane-mane Pak Jokowi kamu iku? Sopo sing ditipu Pak Jokowi? Aku dak rumoso ditipu. Kok kamu ae sing ngocak ditipu? Kamu kalau sakit perut, mules, loro boyok, nango nang rumah sakit, nang hospital, nang puskesmas, utawa manggil pedan priksa. Sampeyan iku golongane wong loro weteng. Dak sembuh-sembuh. Pak Jokowi nek palsu jasai dak kira dadi wali kota, dak kira jadi gubernur, dak kira jadi presiden 2 periode. Rungokno kuping nyaiku, yo. Oh, po kamu iku. Salam, wer Nusantara, meledak. Bum, wah, wah. Bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu. Ya. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan. Ya, ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan, berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Ya. Atau ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Oke. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. loh. Bayangin Kita sempat seorang Pak terpengaruh. Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini Ya. itu. Sampai saya telepon teman di Solo. Kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat. Terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang, ya. UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya. Si pemegang ijazah, Pak Jokowi dalam konteks ini, dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan. Ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan, oh ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif, ya kan? Hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain gak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu, misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya, itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan, benar saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi.
Selesai. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya. Ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh, katanya alumni dari UGM. Kok sampai sebegitu teganya dia menjatuhkan UGM? Harusnya kalau dia sebagai alumni, ngapain dia cuap-cuap dulu ke sana? Datangin dulu dong UGM. Kan parameter kerjanya harusnya ke sana dulu kan. Tanya dulu, Pak, saya mencurigai ini ada ijazah palsu gini. Boleh nggak aku lihat dokumen? Atau Pak, tolong dong, ya saya mau bersurat, keluarin dong surat, bener nggak Pak Jokowi ini lulusan dari sini? Bener nggak ijazahnya dan lain sebagainya? Kan harus seperti itu. Ini mereka kan ke UGM juga Pak, tapi menggeruduk demo. Iya, tujuannya apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya, tujuan besar, mungkin ini tujuannya untuk 2029 gitu loh, ya kan? Karena dia melihat kan Pak Jokowi ini punya putra yang menjadi wapres, ya kan? Mungkin ke sana. Tapi ya itu lupakanlah. Itu hanya menduga-duga saya aja. Tapi yang seperti yang saya tadi, hukumnya seperti itu. Jadi dari segi soal asli, palsu dan enggaknya itu tadi begitu UGM menyatakan asli ya sudah selesai. Ya gitu, selesai. Pak, ya. Karena kan tadi saya dibilang yang namanya palsu harusnya salah satu itu. Misalnya, oh saya punya ijazah UGM, ya kan? UGM bilang, oh nggak benar itu ijazahnya, baru. Ya kan? Wah itu jangan jadi dibuatnya di Pramuka, nah, itu baru kan gitu kan? Kalau dua tadi kepentingan tadi ya kan Pak Jokowi sebagai alumni, UGM sebagai universitas yang memproduk mahasiswa dan memproduk ijazah sudah mengatakan itu selesai kok. Jadi nggak perlu lagi diembed-embed. Oh ini tulisannya begini, ini tulisannya begini. Itu nggak ada lagi menurut saya. Nggak mungkin lah universitas sehebat seperti itu melakukan hal yang konyol. Nggak mungkin. Dan ini kan ijazah itu dikeluarkan ketika Pak Jokowi usia berapa? 24, 23 kan he was nobody, bukan nobody lah. Dia kan belum dikenal, belum kan nggak ada yang tahu dia akan jadi presiden itu kan zaman itu. Masih tukang kayu katanya. Masih tukang kayu. Atau malah belum, baru lulus kan. Maksudnya maksud dia bisa menyetir pihak-pihak UGM untuk mengeluarkan ijazah atas nama dia gitu ya. Betul. Itu kan sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi gini Pak, ini kalau kan Pak Soehadi ini cukup lama mendampingi Pak Jokowi ya sebagai salah satu ketua relawan aspek hukum lah ya, tim Merah Putih itu. Nah, kalau Pak Jokowi sebagai orang Solo sudah menyatakan seperti itu Pak ya, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendahnya. Ini bayangan prediksi Pak Soehadi ini gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Ya, jadi gini. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, sebetulnya bukannya Pak Jokowi dendam ya. Enggak, kalau saya lihat enggak. Beliau orang yang sangat pemaaf kok dalam konteks ini. Cuma akhir-akhir ini, terutama setelah beliau lengser ya, itu kan serangannya bertubi-tubi. Dan yang kita sangat sayangkan, itu orang datang bukan lagi ke Jakarta, tapi juga ngegeruduk ke Solo. Ya, itu masyarakat sudah sangat banyak sekali gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi merasa sakit hati, merasa kecewa, bukan sakit hati sih, merasa kecewa dengan perlakuan orang yang selama ini memang menghinakan Pak Jokowi, tetap melakukan hal yang konyol dan mungkin semakin nggak terukur lagi kekonyolannya. Saya menganggap beliau sebagai orang Solo yang sabar, orang Solo yang pemaaf, mungkin juga sudah menjadi ada pembeda yang menurut saya yaitu tadi, bukan dendam ya. Kalau dendam menurut saya nggak ada. Beliau orang yang sangat pemaaf kok, gitu. Saya ini sebagai relawan dulu, kita pernah teriak-teriak itu berkaitan Rocky Gerung, ya kan? Karena berkali-kali saya mau laporin Rocky Gerung itu nggak bisa-bisa, ya kan? Kesel banget saya sampai duduk di Mabes Polri itu berjam-jam, ya kan? Nggak diterima oleh polisi, ya kan? Saya bilang ini kita relawannya Pak Jokowi, nggak peduli, ini delik aduan, bla 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 bla. Tapi kejadiannya harus begini gitu ya. Jadi